Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Sahilan SPDI dari SMK Negeri 1 Subang akan menjelaskan tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina, materi untuk kelas 10 di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Langsung saja pembahasan untuk materi ini, yaitu membaca ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Kemudian mengidentifikasikan hukum tajwid, menerjemahkan kata per kata, kemudian menerjemahkan secara keseluruhan. Nah, ini saya ambil dari KD 3.2. Nah, jadi hanya membaca ayat Al-Quran, kemudian mengidentifikasikan hukum tajwid, menerjemahkan kata per kata, dan juga menerjemahkan secara keseluruhan. Baik, tapi pembahasan untuk selanjutnya yakni membaca surat Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dalam kesempatan ini ayat Al-Quran yang dibaca yang pertama surat Al-Isra ayat 32 tentang larangan perbuatan zina. Nah, kemudian kita lihat ayat ini. Nah, dalam bentuk tajwidnya, mengidentifikasikan tajwid. Nah, wala ini masuknya hukum bacaannya adalah mad tabi'i. Alasannya apa? Karena huruf lam berharokat fathah diikuti alif. Jadi mad tabi'i itu ketika ada harokat fathah kemudian setelahnya huruf alif, itu dibaca mad tabi'i. Kalau setelah harokat dhammah kemudian huruf wawu sukun, dan untuk harokat kasroh itu kemudian setelahnya huruf ya sukun. Kemudian yang kedua, kata taqrabu. Nah, ini yang dicetak warna biru. Yang dicetak warna biru ini yang kita bahas untuk bacaan tajwidnya. Taqrabu adalah qalqalah sugro. Kenapa qalqalah sugro? Karena berada di tengah-tengah kata atau kalimat, huruf qaf matinya. Sementara huruf qalqalah itu ada 5, ba, jim, dal, to, qaf ya. Tak ini mantul karena huruf qaf berharokat sukun ya. Jadi dipantulkan tak. Kemudian yang ketiga, az-zina innahu. Az-zina innahu majja'is munfasil. Kenapa disebut majja'is munfasil? Karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada lafal berbeda. Karena ini ada dua kata antara az-zina dengan innahu. Jaiz itu artinya boleh, munfasil itu dipisahkan. Artinya ketika ada dua kalimat yang bisa dipisahkan, di sini ada mad tabi'i yaitu az-zina, kemudian berhadapan dengan huruf hamzah innahu, ini bisa dipisahkan dan dua-duanya mempunyai arti. Ini disebut mad jaiz munfasil. Jaiz itu artinya boleh, munfasil itu dipisahkan, dan ketika sudah dipisahkan maka akan mempunyai arti masing-masing. Az-zina dengan innahu. Az-zina innahu. Kemudian yang nomor 4, innahu. Nah, ini ada nun yang bertasydid atau nun syiddah. Hukumnya adalah gunnah karena huruf nun bersyaddah ya, atau bertasydid. Kalau kita bilang biasanya bertasydid. Nun syiddah ini gunnah ditekan ya. Innahu ditekan atau didengungkan, innahu selama 2 harkat. Kemudian yang kelima, wasa'a. Nih, ini yang dihukumi sa'a. Ini mad wajib muttasil. Ini kebalikan daripada mad jaiz munfasil yang tadi.
Nah, karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata atau lafadz sa'a. Ini tidak bisa dipisahkan antara sa dengan a. Kalau dipisahkan tidak punya arti. Wasa itu apa artinya dalam bahasa Arab ya? A-nya apa gitu. Wasa'a makanya adalah satu kata sa'a. Ya, wasa'a. Wasa'a mad wajib muttasil. Wajib itu harus, muttasil itu disatukan. Artinya kalau dipisahkan tidak punya arti. Makanya ini disebut dengan mad wajib muttasil. Awas, biasanya kita keliru antara mad jaiz dengan mad wajib gitu ya. Mad jaiz itu adalah boleh, munfasil itu dipisahkan kalau dalam dua kalimat atau dua kata ya. Kalau mad wajib muttasil itu artinya mad yang madnya itu harus dalam satu kata. Ketika dipisahkan tidak punya arti. Sa'a contohnya ini. Malaikah itu juga mad wajib muttasil. Ulaika itu juga mad wajib muttasil. Idza jaa mad wajib muttasil gitu. Kemudian yang keenam sabila. Sabila. Nah, la-nya ini yang di akhir tidak dibaca sabilan karena ini di akhir kalimat atau di akhir ayat, di akhir ayat, maka dibacanya dua harkat ya, sabila mad iwad karena ada fathah tanwin terletak pada waqaf atau berhenti. Itu alasannya. Ini beberapa hukum tajwid yang ada di dalam surat Al-Isra ayat 32. Ayat yang menjelaskan tentang larangan berbuat zina. Kita sekarang penekannya adalah kepada mengevaluasi membahas tentang tajwid, ya, mengidentifikasikan tajwid. Surat Al-Isra ayat 32. Nah, ini terjemahan perkata, mengartikan perkata dalam surat Al-Isra tadi, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Nah, wala taqrabu, wa itu dan, la janganlah, taqrabu kalian dekati, wala taqrabu janganlah kalian dekati, az-zina zina, innahu karena sesungguhnya zina itu kana adalah fahisyah perbuatan keji, karena adalah fahisyatan perbuatan keji, wasa'a dan sangat buruk, sabila jalan. Artinya dan janganlah kalian dekati zina karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk gitu. Nah, di sini terjemahan secara keseluruhannya di titik yang kedua, dan janganlah kamu dekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ya, untuk masalah penjelasan kandungan daripada ayat ini nanti di pembahasan berikutnya. Saat ini kita membahas tentang tajwid dulu, kemudian nanti mengartikan kata-kata, kemudian mengartikan secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, yakni surat Al-Isra. Surat An-Nur, mohon maaf ini salah ketik yang di atasnya. Surat An-Nur yang kedua, larangan tentang pergaulan bebas ya. Dan surat An-Nur ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Nah, kemudian kita mengidentifikasikan tajwid surat An-Nur ayat 2. Yang pertama lafadz wazani. Nah, di sini yang dihukuminya az-zani, yang dicetak biru itu az-zani. Hukum bacaannya al-syamsiyah, asy-syamsiyah, alif lam syamsiyah. Karena alif lam bertemu huruf syamsiyah yaitu za. Huruf syamsiyah az-zani. Kemudian yang kedua fajlidu, faj ini yang dicetak biru, fajlidu. Hukumnya tajwidnya adalah qalqalah
sugro. Karena huruf jim berharokat sukun, huruf jinnya sukun, ada posisinya di tengah-tengah kata atau kalimat ya. Kemudian yang ketiga, ta'khudukum bihima, ini ada mim mati bertemu dengan ba. Ta'khudukum bihima ikhfa syafawi, karena mim mati bertemu dengan ba. Kemudian untuk yang selanjutnya nomor 4, yaitu dinillah, di itu mad tabi'i karena ada harokat kasroh, kemudian setelahnya ya sukun. Yang kelima, in kuntum, ingku, nun mati bertemu dengan kaf, itu hukumnya ikhfa. Wal yaum, ada alif lam komariah. Kemudian yang ketujuh, sama katanya wal yaum, cuma yang bercetak biru itu al yaum, yaum, ya harokat fathah kemudian bertemu dengan wawu sukun, ini hukumnya madlin atau madlain. Kemudian to'ifah, to'ifatun, to-nya to'ifatun, ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata, ini disebut mad wajib muttasil, seperti yang tadi di ayat yang tadi, ayat surat Al-Isra ayat 32. Kemudian yang kesembilan, kalimatnya sama to'ifatum, cuma di sini ada tummi. Nah itu to'ifatummi, ada dhammatain atau tanwin ya bertemu dengan mim, disebut dengan idgham bi gunnah. Kemudian terakhir minal mu'minina, minal mu'minina. Nah ini ada mad tabi'i di akhir ayat ataupun ketika waqaf disebut dengan mad arid li sukun. Selanjutnya yakni tentang mengartikan perkata, surat An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu, perempuan pezina, wazani, dan laki-laki pezina, fajlidu, maka deralah mereka, kulla wahidim minhuma, tiap-tiap seorang dari keduanya, mi'ata, 100 jaldah, deraan. Wala ta'khudkum, dan janganlah kalian mengambil bihima kepada keduanya, ra'fatun, belas kasihan, fi dinillah, dalam agama Allah, in kuntum tu'minuna, jika kalian beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir atau hari akhirat, wal yashhad, dan hendaklah menyaksikan azabahuma, siksaan atau hukuman keduanya, ta'ifatum min, segolongan al mu'minin, dari orang-orang yang beriman. Kemudian terjemahan secara keseluruhannya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Surat An-Nur ayat 2. Nah, kemudian tugas terakhirnya setelah mengidentifikasikan tajwid, membaca dan mencermati arti perkata surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Sekarang berpasangan, silahkan untuk menerjemahkan dan saling tanya jawab tentang tajwid untuk melatih konsentrasi dan juga melatih kemampuan antar kelompok ataupun masing-masing dengan temannya. Terima kasih, itu saja bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.